Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Miftahul Akhyar, yang mulia Wakil Rais Am Kiai Afifuddin Muhajir, para ruasa yang hadir, Katib Am dan segenap jajaran Suriah yang saya hormati, teman-teman dari jajaran Tanfidiyah dan juga dari LBM yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita mulai satu kegiatan halaqah yang sebetulnya dimaksudkan lebih sebagai penanda dari upaya untuk mengembangkan, mensosialisasikan dan mengembangkan wacana tentang Al-Islam lil Insaniyah ini. Al-Islam lil Insaniyah sebagai brand, sebagai merek, sebagai tanggapan terhadap gejolak internasional menyangkut konflik di berbagai titik panas di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah, yang kemudian juga diwarnai dengan gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan radikal, gerakan ekstremis, gerakan teroris yang membawa-bawa label Islam. Sehingga kemudian secara besar-besaran sebagai kebijakan dari berbagai aktor politik utama di dunia internasional pada waktu itu, wacana tentang moderasi agama. Dan kita tahu selama ini yang menjadi sasaran utama adalah Islam. Islam harus menjadi moderat, sehingga di mana-mana, khususnya di bawah, ya boleh saya katakan, di bawah kepemimpinan Al-Azhar, dibangun wacana besar tentang Islam wasatiyah. Sementara kita tidak pernah dengar tentang Kristen wasatiyah atau Yahudi wasatiyah atau Amerika wasatiyah, sehingga Islam itu kemudian secara implisit menjadi satu-satunya tertuduh di dalam gejolak dan kekacauan dunia yang terjadi. Nah, walaupun tidak berani ngomong, tapi sebetulnya saya kira banyak orang merasakan seperti saya, yaitu sakit hati melihat keadaan. Karena dalam kenyataannya, gejolak yang terjadi itu lebih kompleks dari sekedar urusan Islam melawan dunia di luar Islam. Ada kepentingan pragmatis, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mungkin mengatasnamakan Islam, dan ada juga aktor-aktor yang memang sengaja menarget Islam sebagai sasaran dari strategi konfliknya.
Nah, maka kita berusaha membangun satu strategi tandingan, boleh dikata. Strategi alternatif terhadap masalah ini. Karena kekacauan global itu realitas yang tidak bisa diingkari dan harus cari jalan keluarnya. Dan tidak bisa diingkari juga bahwa kekacauan itu memang menyangkut Islam. Memang menyangkut Islam dan dunia Islam. Nah, maka kita mulai membangun strategi itu dimulai dengan kampanye tentang Islam Nusantara. Kenapa? Karena di panggung global, suara Islam itu didominasi oleh Timur Tengah. Memang pada waktu itu yang dianggap legitimate, yang dianggap sah sebagai suara Islam itu kurang lebih hanya yang dari Timur Tengah. Dan kita sendiri, suara Islam dari luar Timur Tengah tidak mendapat perhatian, nyaris tidak mendapat perhatian. Karena yang di luar Timur Tengah dianggap kurang Islam. Bahkan, dan ini bukan hanya persepsi dari kalangan luar Islam. Saya kira ini teman-teman yang selama ini hidup ngaji dan bergulat dengan kalangan ulama Timur Tengah, saya kira juga tahu, Gus Gofur dan lain-lain ini, bahwa ulama-ulama Timur Tengah sendiri memang punya anggapan kita ini tidak terlalu Islam. Nah, sementara selama sekian lama tidak ada gagasan wacana, apalagi gagasan strategis yang muncul dari Timur Tengah yang betul-betul bisa menjadi harapan jalan keluar. Nah, kita sebetulnya punya gagasan tentang jalan keluar itu. Cuma bagaimana caranya supaya suara Islam yang bukan Timur Tengah ini bisa didengar. Itulah sebabnya kita mulai dengan kampanye Islam Nusantara untuk mengklaim, untuk merebut klaim bahwa ada Islam di luar Timur Tengah yang sama-sama otentiknya, sama-sama sahnya, dan sama-sama berhak dan harus didengar sebagai suara Islam oleh dunia. Alhamdulillah kita cukup berhasil dengan kampanye Islam Nusantara itu. Dan ini kampanye yang kita kerjakan secara komprehensif dan multi level. Ya. Tapi bukan seperti multi level marketing, tapi multi level dalam arti kita kerjakan dari mulai mengembangkan wacana di tingkat lokal di dalam negeri sampai dengan lobby-lobby internasional dan upaya untuk membangun PR internasional terhadap brand Islam Nusantara ini, sehingga sekarang alhamdulillah sudah diterima. Bahkan kalangan Timur Tengah sendiri sudah menerima, terpaksa menerima dan mengakui adanya Islam Nusantara ini sebagai model atau brand Islam yang legitimate. Nah, kemudian kita keluarkan apa sebetulnya gagasan tentang strategi yang dari Nusantara itu. Tahun 2017 kami menggelar konferensi internasional yang kami beri judul Humanitarian Islam. Yang aslinya sebetulnya dari istilah Arab yang kami gagas itu, yaitu Al-Islam lil Insaniyah, yaitu Islam yang memberi jawaban kepada masalah-masalah kemanusiaan masa kini. Nah, kalau diterjemahkan literal ke dalam bahasa Inggris, itu jadi Islam for Humanity. Tapi ketika kami bicarakan dengan teman-teman yang orang Inggris beneran, orang Amerika dan pokoknya orang Inggris beneran lah, mereka bilang kalau Islam for Humanity itu nanti khawatirnya dikira kita mau memaksa seluruh umat manusia masuk Islam semua gitu sih. Sehingga bisa menimbulkan salah paham. Makanya dipelintir sedikit jadi humanitarian Islam. Nah, ini memang wacana yang cukup sensitif. Sebetulnya konsepnya sudah kita selesaikan tahun 2017 secara utuh, komprehensif.
tetapi isinya memang sensitif. Kenapa? Karena ini kita maksudkan memang sebagai tandingan terhadap wacana Islam moderat. Dengan kata lain, semangat dari Islam lil insaniyah ini adalah menentang Islam moderat. Karena kalau dilihat dari keseluruhan konstruksi politik terkait dengan wacana Islam moderat itu, isinya tidak adil terhadap Islam. Nah, maka memang isinya jadi sensitif. Itu sebabnya, walaupun kita sudah kembangkan dalam berbagai lingkaran studi yang memang eksklusif di sana-sini, dan kemudian berhasil menjadi brand yang sebagai brand, sebagai istilah, juga dikenal cukup luas, khususnya di dunia internasional. Bahkan belum lama ini ada satu lingkaran akademis di Eropa yang dipimpin oleh Profesor Rudiger Lurger dari Universitas Wiener, Austria, yang menulis buku tentang humanitarian Islam ini diterbitkan oleh penerbit terbesar di Eropa, namanya The Brill di Eropa. Ini buku yang sangat bergengsi, diterbitkan oleh penerbit bergengsi tentang humanitarian Islam. Jadi sudah terkenal duluan humanitarian Islam ini. Cuma secara internal memang, apalagi untuk masyarakat Indonesia umumnya, di kalangan NU sendiri masih belum cukup diketahui atau dipahami apa isi dari wacana Islam lil insaniyah ini. Sehingga baru-baru ini ada peneliti dari ISEAS, ya, Pak Suedi ISEAS Singapura, yang meneliti tentang humanitarian Islam ini dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Mereka menyimpulkan bahwa humanitarian Islam ini hanya dikenal oleh kalangan terbatas saja di lingkungan NU ini, dan pemahamannya masih tentang perenang satu sama lain beda-beda. Kenapa? Karena dokumen humanitarian Islam itu hanya kami buat dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sengaja hanya kami buat dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia, karena kita khawatir kalau bahasa Arab itu kan orangnya orang alim beneran yang baca. Bahasa Inggris juga kalangan akademis beneran yang baca. Nah, kita khawatir kalau kita bikin dalam bahasa Indonesia itu nanti orang goblok-goblok ikut baca juga, sehingga terjadi salah paham dan ya seperti dunia medsos kita sekarang ini terjadi kacauan. Maka memang belum kita sosialisasikan. Nah, sekarang kita melihat bahwa sudah tiba waktunya bahwa ini diperkenalkan secara lebih luas. Tidak berarti bahwa isi dari wacana humanitarian Islam itu memang sudah final atau sudah lengkap atau sudah bisa dijadikan andalan untuk menjawab masalah, tetapi bahwa asumsi-asumsi dasarnya layak untuk dikembangkan sebagai gagasan-gagasan yang lebih kuat untuk ditawarkan sebagai jawaban atas masalah-masalah internasional. Nah, setelah dokumen humanitarian Islam itu sebetulnya masih ada beberapa dokumen lagi yang jadi sambungan dari ini, seperti misalnya dokumen yang disebut sebagai Manifesto Nusantara. Nah, dokumen-dokumen ini mengakses dua masalah dasar. Yang pertama adalah bagaimana mencari jalan keluar dari konflik global dari perspektif Islam, dengan asumsi bahwa Islam yang Rasulnya ini ursila rahmatan lil alamin ini pasti punya jawaban. Tidak mungkin tidak punya jawaban atas masalah kemanusiaan. Pasti. Cuma bagaimana jawaban itu dirumuskan. Yang kedua, kita ingin mencegah atau melawan satu tren konsolidasi kekuatan global sedemikian rupa yang berpotensi melahirkan tirani
Karena sekarang ini ada kekuatan-kekuatan luar biasa besar, baik secara ekonomi maupun politik, yang kalau tidak dilawan dengan gerakan kemanusiaan yang meluas, berpotensi untuk menjadi tirani global. Karena konsentrasi, akumulasi sumber daya ekonomi yang besar-besaran, yang bisa lebih besar dari beberapa puluh negara jadi satu kekayaannya. Dengan konsentrasi kekuatan militer yang juga besar-besaran, ini kalau tidak dilawan dengan gerakan kemanusiaan yang luas, sangat berpotensi akan menjadi tirani. Dan khawatirnya Dajjal jadi terlalu cepat datangnya itu, jadi sehingga mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan, ya bisa ada penundaan sedikit lah, sehingga karena sudah terlanjur punya anak dan cucu kita ini, jadi kasihan cucu kita kalau kecepatan datangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah wacana yang merupakan upaya kita memicu diskusi yang lebih jujur dan lebih decisive. Dalam arti memang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar beneran, bukan cuma omongan mulut manis saja. Seperti forum-forum dialog antar agama selama ini yang isinya cuma mulut manis saling mendakwai di antara tokoh-tokoh agama, tapi tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh memikirkan jalan keluar. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita sungguh-sungguh bisa menggulirkan satu dinamika perkembangan wacana, strategi, dan gerakan yang kita mulai dengan Jamiah Nahdlatul Ulama ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi yang bermakna bagi kemanusiaan seluruhnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang akan menyampaikan pandangannya mengenai humanitarian Islam dan tantangan global peradaban umat manusia. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bi syumusil ma'arif wal anwar wal yaqin. Fatadakdakat wa mahalat bidzalika tujaa adyanul kafarti wat talihin. Sayyidina wa nabiyyana wa syafi'ana qurrata a'yunina sayyidina Muhammad as-sadiqul masduqul amin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadil mukhtar wa alil athhar ashabil akhyar adadan min Allah. Ba'd, hadaratil kurama iza wal ulama wal masyayikh, Wakil Rais Am, Katib Am, jajaran Syuriah BNO, Ketua Umum BNO dan Waketum hadir dan seluruh jajaran Tanfidiyah. Sebelumnya mohon maaf, sudah kadung janji ini waktu tidak lama. Oh, ini jam berapa Nufus? Pesawatnya ini mau terus ke Lampung karena sudah janji ya. Tadi sambutan dari
sangat cukup memadai untuk menyongsong perhelatan besar nanti di dalam kita membicarakan masalah insaniyah. Kita ketahui bahwa Islam diturunkan sebagai agama terakhir dari agama-agama. Di samping agama-agama terdahulu itu hanya tertentu terbatas di sebuah wilayah atau sebuah zaman. Islam datang tentu untuk menyempurnakan semua. Kalau ajaran-ajaran di agama-agama sebelumnya kita diajak untuk mencintai pada sesamanya, kita diberikan mawaid husna tentang kehidupan, maka Islam sebagai agama yang untuk seluruh alam. Rasulullah diutus tiada lain hanya untuk atau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia, tapi alam semuanya. Hatal malaikah, ya, hatal madar wal ramal, ini semua didapati, semua terkena dengan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam yang sebagai agama terakhir untuk seluruhnya dan rahmat bagi semua alam jagat raya ini, tentu kita belum sampai sebetulnya memahami Islam secara benar. Mungkin hanya 10%-nya daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia yang telah secara sempurna dan lengkap telah memenuhi amanah, melaksanakan amanah secara tuntas hanya Rasulullah SAW. Kita ingat di dalam surat Al-Kahfi disebutkan lau annal bahra midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lautan yang ada di bumi ini menjadi tinta untuk menulis kalimati rabbi, Islam. Ya. Jadi kalimat rabbi ini juga otomatis Islam. Lanafidal bahru, lautan-lautan yang ada di bumi ini akan kering, habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Rabbi, kalimat Allah yakni Islam selesai untuk kita fahami secara keseluruhan. Walau jina bimisli mada, walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet lain atau dari manapun, tetap akan lihat besarnya Islam yang luar biasa. Oleh karena itu Islam yang lil insaniyah, al-Islam lil insaniyah, tentu Islam yang sebagai katakanlah petunjuk hadiah pada kemanusiaan, maka insaniyah ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa juga. Insaniyahnya inilah yang oleh Allah mereka ini ditunjuk sebagai khalifatullah fil ardh, untuk mengisi bumi ini, untuk memakmurkan bumi ini. Wa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Allah lah yang menciptakan kalian, hei manusia, yang di dalam dirinya ada insaniyah, minal ardh wasta'marakum,
dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Ada tafsir yang menafsirkan dan memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi itu adalah tugas besar, tugas sebagai khalifah. Khalifah yang bukan dimaksud khilafah-khilafah yang ditawar-tawarkan itu, tapi khalifah manusia yang besar, yang mana Al-Quran pertama kali diturunkan, di situ disebut kata insan. Islam diawali dengan wahyu yang di situ menyebut kata insan. Bahkan ada perintah agar insan ini terus membaca, bukan sekadar membaca tulisan, tapi membaca secara luas, membaca situasi keadaan, bahkan membaca tanda-tanda alam. Iqra bismi rabbik. Kalau bisa kita artikan, perintah ini adalah perintah agar engkau ya Muhammad dan semua umatmu berikutnya menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Tentu yang dimaksud tanpa batas ya di dunia ini. Ini sebuah isyarat sekaligus menunjukkan bagaimana kebesaran manusia yang di dalam dirinya ada insaniyahnya ini. Oleh karena itu sudah semua disiapkan, disediakan tatanan-tatanan untuk kemanusiaan. Mulai dari hal yang kecil sampai mulai masuk toilet, buang air kecil, sampai hal-hal yang besar itu semua sudah ada tatanan-tatanannya, ada nas-nasnya. Bagaimana kebesaran Islam itu sendiri? Bagaimana Islam menghadapi saudaranya sesama muslim? Sampai ada sebuah hadis riwayat Abu Jaham, hadisnya Abu Jaham ya, di perang yang pertama kali Islam berhadapan dengan Eropa. Perang apa itu namanya? Ya, perang bukan Tabuk ini. Itu Abu Jaham. Abu Jaham ini Ibnu Hudzaifah, punya saudara misan. Begitu peperangan Mu'tah, insyaallah Mu'tah. Yarmuk di perang Yarmuk. Ini punya saudara sepupu. Begitu usai perang ternyata belum pulang. Di dalam situasi cuaca yang begitu panas menyengat, Abu Jaham ini berpikiran jangan-jangan saudaraku terluka di medan perang. Saat ini sedang mungkin tersiksa dengan kehausan dan lain sebagainya. Maka bawalah kendi, ya, tempat untuk air. Jangan-jangan ini sangat dibutuhkan. Dicari betul, setelah ditemukan ternyata damu kapal. Sudah tidak punya kemampuan untuk bergerak, hanya merintih. Maka diisyaratkan, ditunjukkan air ini, maukah untuk dituangkan dan diminumkan? Dia memberi isyarat, segera tuangkan. Begitu mau dituangkan, diminumkan, tiba-tiba kira-kira jarak 100 meter mendengar rintihan yang serupa. Maka saudaranya ini memberi isyarat, kau ke sana, kau ke sana. Datangi rintihan itu. Begitu didatangi ternyata
Hisham bin Ibnu Abil As, saudara dari Amr bin As, yang juga sedang terluka dan sangat membutuhkan minuman tersebut. Begitu mau dituangkan untuk diminumkan, tiba-tiba mendengar lagi rintihan dari arah yang lain. Maka Hisham bin Abil As ini memberi isyarat, kamu ke sana. Padahal dia sangat butuh. Maka diturutilah, datangi suara rintihan yang ketiga ini. Sampai di situ ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya kembali ke Hisham bin Abil As. Sampai di Hisham bin Abil As juga sudah meninggal dunia. Lalu kembali ke saudaranya, sepupunya, juga meninggal. Ketiga-tiga meninggal dunia tanpa bisa mencicipi, merasakan. Ini ukhuwah yang ada di dalam. Belum ukhuwah-ukhuwah yang di agama-agama yang lain, yang ditunjukkan bagaimana sahabat Ali, yang dia tidak mau dibedakan dengan mereka yang min ahlil kitab sedang punya masalah hukum. Di hadapan hukum kita harus sama, banyak sekali. Oleh karena itu, maka sebagai kesempatan kita menggali, terus menggali, karena kalimatullah yang Islam itu sendiri masih terlalu banyak ayu balighin, ayu hakimin, yang mereka menginginkan mendalami, mencapai cita-citanya, sehingga dia memahami Islam adalah ghayah kamaliyah, tapi ternyata belum sampai tuntas untuk mempelajari Islam. Ini kesempatan kita dalam hari ini untuk terus menggali, menambahkan ilmu. Semoga pelaksanaan ini betul-betul lancar dan dapat ziyadah ilmiah di dalam halaqah yang sedang diadakan ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya sudah dapat isyarat agar segera menghabisi berdiri saya ini ya, karena mungkin ya sudah jamnya ini ya. Jadi biar mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian, dan nanti insya Allah malam saya kembali ke sini ingin juga mendapatkan informasi apa kira-kira yang telah dibicarakan untuk tambahan-tambahan ilmu. Tolong mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, atas arahannya yang strategis dalam membangun wacana al-insan, al-Islam lil insaniyah. Hadirin sekalian, sebelum masuk ke pemaparan pembicara kunci kita pada hari ini, kami memohon kesediaan kepada Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk berkenan memimpin doa. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Said Asrori, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa ashabihi ajma'in, wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin, khususan ila jami'i muassisi jamiatina hadatil ulama wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina amina wa amatina masyaikina wa li husuli maqasidina min maqasidi dini wa dunya wal akhirah wa li salamatina wa li salamati jamiatina wa hadatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأن تتوفنا بالإيمان وبالتوبة يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وقوية في الإيمان والإسلام وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما وهبتنا وفيما رزقتنا وفيما علمتنا يا الله. بارك لنا في حياتنا ومماتنا وبارك لنا في جمعياتنا حتى العلماء